Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi beberapa waktu ke belakang menggerakkan Fakultas Hukum Universitas Semarang. Gelaran diskusi internal dengan melibatkan berbagai pihak dilakukan untuk menyoroti fenomena HAM sekaligus menjadi peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Peringati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang ke-76, Fakultas Hukum Universitas Semarang menggelar diskusi internal. Acara yang digelar baru-baru ini itu turut dihadiri oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Dekan Fakultas Hukum Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHM Hum, Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida Muhammad Farhan, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, dan beberapa mitra terkait. Dalam acara itu, Wakil Rektor 3 USM menyatakan bahwa salah satu tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk penguatan generasi muda tentang isu-isu HAM. Tentunya ini menjadi satu refleksi bagi kita semua untuk terus mendukung adanya upaya penguatan terhadap isu-isu HAM. Tapi tentunya sistem yang kemudian sudah berjalan saat ini itu sudah cukup sangat bagus. Sehingga kemudian kalau kemudian dikatakan bahwa kita tidak berubah, kita sudah berubah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah kondisi bahwa kemudian kita dinyatakan bahwa isu HAM yang selalu itu kemudian belum selesai. Maka hari ini kemudian Fakultas Hukum membuat acara, yaitu kemudian kita bertajuk dengan diskusi internal yang isinya adalah bagaimana kita kemudian move on terhadap masalah isu HAM yang kemudian telah terjadi masa lampau untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita pahami bahwa kemudian pencapaian Indonesia Emas 2045 salah satu parameternya adalah kita sudah selesai dengan masa lalu. Maka kemudian perlu adanya penguatan terhadap generasi saat ini bahwa mereka juga paham bahwa isu-isu masa lalu itu adalah isu-isu yang kemudian sudah selesai, sehingga kemudian kita menatap ke depan untuk menyongsong Indonesia Emas dan menyongsong pembangunan Indonesia yang lebih baik. Tentunya tetap dalam kerangka penguatan daripada penegakan hukum, mendorong supaya hal-hal yang belum selesai tetap harus diselesaikan dan mengupayakan sistem hukum kita adalah sistem hukum yang benar-benar menjamin adanya hak asasi manusia. Di tengah fenomena HAM yang terjadi beberapa waktu lalu, Advokat Dio Hermansyah Bakri berpendapat bahwa kegiatan ini dapat menjadi masukan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menciptakan peradilan HAM yang lebih spesifik. Tentang masalah menuju Indonesia Emas tentang HAM akan bisa dilaksanakan karena bisa untuk menambah masukan-masukan kepada pemerintah tentang masalah ini karena apalagi sekarang Menteri HAM adalah terpisah. Nanti hasil ini bisa untuk memberikan masukan kepada Kementerian HAM agar ada peradilan HAM tersendiri di mana sampai saat ini tentang pelanggaran HAM jarang sekali untuk diadili. Maka dari pemikiran ini menyimpulkan bahwa jangan hanya sekali ini saja, tetapi bisa dapat dilaksanakan secara keputusan hukum yang berlaku. Senada dengan hal itu, Dekan Fakultas Hukum USM Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHM Hum menyatakan bahwa perkembangan isu yang ada di masyarakat akan terus menjadi sorotan bagi pihaknya sebagai bentuk kontribusi dalam mengerjakan tridharma perguruan tinggi. Hukum itu bersifat fleksibilitas ya, sehingga isu-isu yang ada di dalam masyarakat ini akan selalu kita angkat untuk menjadi bahan penelitian, kemudian juga bahan untuk tridharma perguruan tinggi yang ada di Fakultas Hukum, sehingga isu-isu ini akan selalu kita kembangkan menjadi satu isu yang tentunya biar mahasiswa itu lebih peka terhadap kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah HAM yang sampai saat ini belum tuntas permasalahannya. Dalam menyambut perayaan Natal 2024 dan pergantian tahun 2025, PLN menggelar apel siaga kelistrikan. PLN memastikan keandalan listrik diberikan selama libur Natal dan Tahun Baru.
Menjelang perayaan Natal 2024 dan pergantian tahun 2025, PT PLN Persero menggelar apel siaga kelistrikan untuk memastikan keandalan listrik selama libur Nataru. Sebanyak 4.082 personil profesional disiagakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Apel yang digelar secara daring di halaman kantor PLN UP2D Jateng dan DIY itu diikuti PLN UID Jateng dan DIY, UP2D Jateng dan DIY, UP3 Semarang, Halayora, Power, serta Icon Plus. Total sebanyak 370 lokasi siaga berupa rumah ibadah, kantor instansi, gerbang transportasi, terminal, stasiun bandara, tempat wisata dan rest area dari tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Petugas PLN memantau keandalan kelistrikan dari 116 posko siaga yang tersebar di seluruh kantor unit PLN dan lokasi siaga di wilayah Provinsi Jateng dan DIY. Senada dengan hal itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Sugeng Widodo memastikan selama libur Nataru pihaknya telah menyiagakan 230 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan 170 unit stasiun pengisian listrik umum. Sebagai unit-unit pelaksana pengatur distribusi wilayah Jawa Tengah dan DIY, Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim memastikan bahwa seluruh personil dan peralatan yang disiagakan dalam kondisi yang maksimal untuk mendukung kesuksesan perayaan Natal 2024 dan pergantian tahun 2025. Jalan utama Banjarjo Blora hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Hal tersebut lantaran sayap jembatan sisi sebelah kanan mengalami longsor. Guna mengurai kecelakaan, warga memberi rambu jalan dengan garis polis lain dan tong. Tanah longsor terjadi di kawasan jembatan di Dukuh Kalirejo, Desa Banjarjo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Tanah longsor itu terjadi persis di ujung sebelah barat jembatan Kalirejo. Pembatas jalan dan sebagian aspal juga tampak tergerus ke bawah. Akibat tanah longsor itu hanya separuh jalan atau jembatan yang bisa dilewati kendaraan. Jembatan itu termasuk jalan alternatif dari Kecamatan Banjarjo ke Kabupaten Blora. Salah seorang pengendara, Eka Sukma Chandra, mengatakan longsor terjadi pada hari Minggu sore. Ia mengaku was-was ketika melintasi di jembatan tersebut. Selain itu, di malam hari juga minim lampu penerangan. Kekhawatiran diperparah lantaran di sisi kanan dan kiri jalan masih banyak rumpun bambu yang rimbun. Warga desa Banjarjo itu merasa khawatir ketika melintas di jembatan yang dekat dengan area tanah longsor. Pengendara jalan yang hendak melewati terpaksa harus bergantian. Ia berharap semoga segera diperbaiki, pasalnya jalan tersebut banyak dilalui anak sekolah yang juga lewat sini. Hujan deras tadi kemarin sore sampai malam. Nah, kemudian kalau melihat seperti ini membahayakan nggak bagi pengendara? Membahayakan bagi pengendara, apalagi sepeda motor yang ngebut-ngebutan sama roda 4. Ini nggak bisa dipakai untuk simpangan ya? Iya. Karena tinggal separuh ya, ya. Nah, mungkin harapannya gimana, Dik? Agar segera diperbaiki atau gimana? Segera diperbaiki karena banyak anak sekolah dan jalur umum Blora. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang pengendara motor lainnya, Andre Pratama. Ia khawatir jika tiba-tiba terjadi longsor susulan dan mengakibatkan jembatan ambrol. Kekhawatiran warga akan longsor susulan mengingat masih terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Khawatir ya Mas, kalau misalkan terjadi longsor malah kalau jembatannya itu ambrol malah berbahaya sih, kalau lewat malah takut sih. Jadi takut terjadi longsor susulan gitu ya? Iya Mas. Nah ini setiap hari lewat sini Mas? Setiap hari Mas, Setiap jalan hari, utama. Ya? Kalau kejadiannya kapan sih kalau menurut Mas? Ketahui kapan? Pengetahuannya kapan Mas? Kalau kejadian 2 hari kemarin sih Mas. 2 hari kemarin? Iya. Tapi yang parah kemarin itu atau? Iya, yang kemarin itu. Berarti awalnya gimana? Retak dulu atau seperti apa? Ya retak. Kalau awalnya sih yang retak sih Mas, yang bagian itu retak. Kalau ini belum Mas. Belum malah ya? Iya, ini malah kemarin. Yang sebelah timur malah rawan itu? Itu rawan Mas, retak dulu itu malah. Mungkin harapan jenengan gimana selaku kalau harapan ke depan sih semoga cepat itu Mas diperbaiki sih. Apalagi musim hujan seperti ini ya? Iya. Sangat membahayakan ya. Mengkhawatirkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, harga komoditas kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Jepara 2, Jepara, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan paling tinggi dialami oleh telur, ayam, cabai, serta minyak goreng.
Kenaikan kebutuhan pokok dipicu adanya cuaca buruk dan kenaikan PPN 12% pada Januari mendatang. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Jepara 2, Jepara, Jawa Tengah Sabtu pagi terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas telur ayam. Untuk saat ini harga telur ayam per kilogramnya tembus di harga Rp31.000 dari harga Rp28.000. Sedangkan untuk harga semua jenis cabai baik cabai rawit, cabai merah dan cabai keriting per kilogramnya mengalami kenaikan harga Rp10.000 per kilogramnya dari harga Rp35.000. Sementara itu untuk harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan harga Rp1.000 dari harga Rp16.500. Untuk harga-harga bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih masih cukup tinggi di harga Rp45.000. Menurut Wahyu, salah satu pedagang kebutuhan pokok mengatakan kenaikan harga ini diakibatkan cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi sehingga banyak komoditas pangan yang gagal panen. Selain itu juga akibat dampak akan naiknya PPN 12% yang akan berlaku pada Januari 2025 mendatang. Selain kebutuhan bumbu dapur, harga beras pun ikut mengalami kenaikan harga. Untuk harga seperti harga beras jenis medium naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya dari harga Rp13.500. Untuk jenis beras premium harganya stabil di harga Rp15.500. Ini menjelang hari Natal sama itu, terutama itu telur itu Pak, harganya terlalu melonjak tinggi. Berapa Soalnya telur tadinya yang itu 28 sekarang menjadi 31. Apalagi yang naik itu cabai setan, cabai merah, sama minyak goreng itu karena kenaikan itu ya, tarif apa itu pajak yang dinaikkan itu ya. Berapa dari berapa minyak goreng? Kemarin kan sebelum naik itu harganya 16.500, sekarang naik 17.500. Untuk cabai sendiri Bu? Cabainya yang kemarin harganya itu 35, sekarang menjadi 45. Ini cabai apa? Cabai setan, cabai merah sama. Kalau yang jual itu. Kembang kol naik menjadi 20, yang kemarin 15 jadi 20. Kenaikan harga itu karena pasokan kurang atau distribusinya gimana Bu? Faktornya apa Bu? Faktor cuaca, pengaruh air hujan yang banyak ini membuat tanaman itu Pak busuk, menjadi buahnya menjadi busuk. Kebanyakan itu faktor itu curah air hujan yang banyak itu pengaruh di buah kurang berbuah gitu. Sementara itu, Nana Iriana mengatakan dengan adanya kenaikan harga ini membuat para ibu rumah tangga resah. Pasalnya hampir semua kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan harga. Dirinya berharap pemerintah bisa segera melakukan operasi pasar agar semua kebutuhan pokok bisa kembali normal. Bu, belanja apa saja itu Bu? Oh, beli minyak goreng, ada bawang putih, ada kemiri, ada merica, ada empon-empon. Ada yang naik Bu dari penjagaan? Ya ada untuk yang paling naik tajam minyak goreng ya. Jadi berapa Bu harganya minyak goreng Bu? Sekarang menjadi 17,5. Dengan kenaikan ini bagi masyarakat gimana? Ya sangat berat bagi kita kalau bisa ya turunlah harganya gitu. Dengan adanya kenaikan harga ini, daya beli masyarakat turun drastis. Banyak masyarakat yang mengurangi pembelian kebutuhan pokok agar bisa membeli semua kebutuhan yang dibutuhkan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menjelang Hari Raya Natal, berbagai kreasi pohon Natal bermunculan. Seperti halnya di Kota Semarang, kelompok Bank Sampah Mulyo Sedoyo membuat pohon Natal setinggi 7 meter dengan memanfaatkan limbah galon air mineral bekas. Ada yang unik di perayaan Natal tahun ini di Yayasan Gereja Mitra Graha Semarang. Pohon Natal yang berdiri megah di halaman depan ternyata terbuat dari limbah galon bekas. Tak ayal, pohon Natal setinggi 7 meter dengan diameter 2,5 meter itu pun menarik perhatian jemaat. Koordinator Bank Sampah Yusmina Yahya menjelaskan, pohon Natal ini terbuat dari 250 limbah galon bekas yang dikumpulkan selama 6 bulan. Uniknya, ini bukan pertama kali Bank Sampah Mulyo Sedoyo membuat pohon Natal dari limbah plastik. 2 tahun lalu mereka memanfaatkan 1.500 botol air mineral dan limbah plastik kresek untuk kreasi serupa. Ia berharap pohon Natal ini tak hanya menambah keindahan perayaan Natal, tapi juga mengajak semua orang untuk peduli pada lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Tahun ini kami membuat pohon Natal dari limbah galon le mineral khususnya. Ada kurang lebih 250 galon ya. Dari paling bawah sampai
atas begitu. Kemudian prosesnya pengumpulan galon itu lumayan sih, ada sekitar 6 bulan kita mengumpulkannya. Karena tidak hanya bagian badan pohon Natal, tapi juga hiasan. Hiasan itu kan diambil dari bagian bawah galon. Nah, itu dari bulan Juni yang lalu kami sudah mengumpulkan. Selanjutnya dalam proses pembuatannya, kru atau pengurus bank sampah kita sejak kurang lebih 1 minggu kami bekerja setiap hari di sini. Menjelang perayaan Natal pada misa perayaan Natal nanti, umat Katolik di Gereja Santa Teresiana Bongsari Semarang menggelar tradisi unik, yaitu bersih-bersih gereja, guna menunjang kenyamanan dan sebagai simbol membersihkan seluruh noda debu sebelum menjalankan misa suci pada malam Natal nanti. Tradisi unik bersih-bersih gereja di Gereja Katolik Santa Teresia Bongsari Semarang ini sudah berjalan bertahun-tahun. Untuk menyambut perayaan misa dalam Natal yang suci, pembersihan diikuti secara sukarela oleh pengurus gereja, pemuda-pemudi gereja. Pembersihan meliputi patung-patung dari patung domba, patung Bunda Maria, patung Yesus, hingga patung murid-murid Yesus yang biasa menghiasi sudut gereja. Selain patung pembersihan juga meliputi altar gereja, peralatan misa, kursi umat, dan kursi lutut umat. Selain itu juga membersihkan karpet-karpet gereja. Menurut Pastor Paroki Gereja Bongsari Eduardus Didik Cahyono SJ, mengatakan tradisi ini berkembang terus setiap tahun dan semakin banyak relawan gereja yang sebagian besar adalah muda-mudi Katolik yang turut serta. Ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan perayaan Ekaristi Hari Raya Natal nanti. Umat juga melakukan kerja bakti membersihkan gereja di halaman dan serambi gereja. Umat Gereja Katolik Santa Teresia Bongsari Semarang mengajak umat untuk membersihkan bagian-bagian gereja. Ada yang membersihkan bangku-bangku gereja, dinding, menyapu halaman gereja, menata taman, selain itu juga menata dekorasi Natal. Umat tampak antusias ikut serta. Banyak umat mengikutinya sebagai wujud cinta kepada gereja dan peduli pada umat lainnya. Dengan membersihkan gereja, kami berharap umat dapat lebih khusyuk dan nyaman mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal. Pagi hari ini, kami umat paroki Bongsari Gereja Santa Teresia mengadakan kerja bakti bersih-bersih gereja dalam rangka menyambut Hari Raya Natal. Bersih-bersih gereja ini sudah menjadi tradisi di paroki kami. Dengan bersih-bersih gereja ini, umat menunjukkan tanda cintanya kepada gereja dan tentunya juga kepada umat yang lebih banyak. Dengan bersih-bersih ini harapannya gereja semakin nyaman untuk nanti dipergunakan merayakan Ekaristi Hari Raya Natal. Pemirsa, mandat ganda Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berupa stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja maksimal terus diuji belakangan. Setelah perhatian pelaku pasar dan investor banyak tertuju ke ketenaga kerjaan di tengah tingginya suku bunga. Kini muncul kekhawatiran kembali menguatnya inflasi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed. Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%.
The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. The Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We'd thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.